Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka di dan kita akan bahas bahas soal yang kedua. Oke, adapun wacananya seperti ini ya. Jika ke dalam larutan asam nitrat encer dimasukkan ke ping logam seng akan terjadi reaksi redoks berikut. Oke, Zn atau seng direaksikan dengan HNO3 atau asam nitrat itu menghasilkan ZnNO3 dua kali atau seng 2 nitrat NO ya. NO ini nitrogen ya, nitrogen monoksida dan H2O air. Oke, adapun pertanyaannya ya. Nah, satu, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut adalah soal yang kedua, jika diketahui Zn2+ mendapatkan elektron menghasilkan Zn, potensial selnya itu min 0,76 dan NO3- mendapatkan 4H+ dan 3 elektron ya menghasilkan NO dan H2O itu potensial selnya itu plus 0,96 volt. Pertanyaannya, besar potensial sel yang dihasilkan pada proses tersebut adalah potensial sel yang ini dia menghasilkan berapa volt. Yang ketiga, jika proses tersebut terbentuk 4,48 liter gas NO di mana kondisinya STP, standar temperature pressure, maka massa keping logam seng di mana AR-nya itu 65 ya, yang larut sebanyak kita pause dulu. Langsung kita mulai. Soalnya seperti ini ya. Nah, ini soalnya sudah saya bacakan tadi. Untuk soal nomor 1, seng direaksikan dengan asam nitrat. Kita lihat biloxnya untuk Zn unsur bebas berarti 0, HNO3 berarti H-nya itu +1, muatannya +1, sedangkan untuk oksigennya itu min 2 kali 3 itu min 6, berarti total muatannya itu harus 0 ya, berarti bilox N-nya atau muatan N-nya ini +5 gitu ya, karena kalau di total semua itu harus 0. Berarti bilox N-nya itu sama dengan +5. Nah, kita masuk ke seng 2 nitrat. Nah, nitrat itu NO3- kan. Nah, berarti min 1 kali 2, min 2. Berarti Zn-nya +2. Nah, sedangkan untuk NO-nya berarti N-nya itu min 2 kali 1, min 2. Di total itu sama dengan 0, berarti di sini +2, berarti bilox N-nya +2. Nah, bagi yang belum tahu tentang bilox ini, silakan lihat di deskripsi, bisa diklik ya, ada linknya untuk mempelajari tentang reaksi redoks yang sebelumnya. Di sini Zn menjadi atau berubah biloxnya ya dari 0 ke +2. Berarti dia termasuk oksidasi ya. Dari 0 ke +2 berarti dia naik 2 elektron atau biloxnya naik 2 gitu ya. Nah, berarti dia oksidasi 2 elektron. Sedangkan untuk N-nya +5 +2 turun ya biloxnya. Berarti dia reduksi 3 elektron, kan turun 3 gitu. Nah, sedangkan untuk N yang di sini nggak perlu dicari ya, karena di sini NO3-, di sini juga NO3-, pasti biloxnya udah pasti sama. Jumlah elektron yang terlibat merupakan KPK dari perubahan bilox reduksi dan oksidasi. KPK dari angka 2 dan 3, ini kan 2, ini 3, itu KPK-nya 6. Nah, jadi jumlah elektron yang terlibat 6 elektron. Maksudnya gini loh. Nah, ini di sini ada 3 elektron, di sini ada 2 elektron. Kita samakan dulu. Caranya gimana? KPK. Nah, berarti 3 supaya sama perlu dikali 2 dan bawah perlu dikali 3. Berarti kan kalau 3 kali 2 6. 2 kali 3 juga 6, kan sama-sama 6 atau ada 6 elektron yang terlibat. Jadi jawabannya 6. Nomor 1 jawabannya E. Nah, kita masuk ke nomor 2. Soalnya seperti ini. Nah, soalnya udah saya bacain dan ini reaksinya ya. Di mana Zn itu potensial selnya minus 0,76, sedangkan NO3- ya. Di sini di sini NO3-,
potensial reduksinya plus 0,96 volt. Oke. Kita lihat potensial selnya ya, di sini minus 0,76 sama plus 0,96. Jadi yang lebih kecil itu kan minus ya, minus 0,76. Sedangkan yang besar ini karena perbandingannya cuma 2 doang ya. Ini lebih kecil dibanding ini dan ini lebih besar dibanding ini. Oke, yang kecil itu potensial reduksinya di sini kan min 0,76. Berarti dia dianggap nilainya kecil, maka dia disebut juga oksidasi. Sedangkan yang besar ini potensial selnya dia disebut reduksi. Nah, untuk menghitung potensial yang dihasilkan, yaitu potensial yang besar dikurang potensial yang kecil, atau potensial reduksi dikurang oksidasi, gitu ya. Nah, yang besar itu berapa sih? 0,96 ya, dikurang min 0,76. Oke, ini rumusnya ya. Jadi potensial selnya plus 1,72. Oke, yang plus mana ya? Berarti jawabannya D, yang mendekati benar ya. Oke, jadi jawabannya D. Nah, yang A ini salah karena dia di sini negatif ya, bukan negatif tapi positif di sini. Oke, jadi nomor 2 itu D. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soalnya sudah saya bacakan tadi ya. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Di mana di sini kembali berarti benar ya, di sini dari plus 5 ke plus 2 reduksi turun ya, sedangkan dari 0 ke plus 2 naik oksidasi. Oke. Adapun persamaan setelah penyetaran seperti ini ya, di sini 3Zn karena Zn ini dikali 3 gitu ya. Sedangkan HNO3 ini 8 ya. 8 HNO3 dan 3Zn gitu ya, 2 kali ditambah 2NO. Oke, ini reaksinya sudah setara gitu ya. Oke. Kita masuk mencari mol gas NO. Nah, untuk mencari mol gas NO ini kan di sini pada kondisi STP ya, di mana mol gas NO itu volume dibagi 22,4. Ini rumus dari STP. Oke, berarti 4,48 dibagi 22,4 itu kan 0,2 ya, 0,2 mol. Jadi mol gas NO-nya 0,2. Nah, sedangkan untuk mol Zn-nya, nah di sini ada koefisien Zn dibagi koefisien NO, nah terus dikali mol NO. Nah, koefisien Zn ini kan 3 di sini. Oke, 3 ya. Nah, ini di sini untuk NO-nya kan 2 nih di sini, koefisiennya 2 ya. 2 terus dikali 0,2 mol dari ini mol gas NO-nya. Oke, jadi 0,3. Oke, 0,2 dibagi 2 kan 0,1 ya, kali 3 0,3. Jadi mol Zn-nya sudah diketemui ya, 0,3. Oke, yang ditanya kan massa keping logam seng yang larut ya. Jadi massa seng yang larut itu mol Zn dikali ArZn. Nah, berarti 0,3 dikali 65 nih di sini. Oke, tinggal dikali 19,5 gram. Oke, jadi jawabannya C. Oke, nomor 3 ini C. Oke, jadi ada 3 soal sudah kita bahas ya. Jadi ini jawabannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.